Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan mata kuliah kecerdasan buatan sudah masuk ke dalam minggu yang ketujuh. Di dalam pertemuan ini kurang lebih ada 31 slide. Tema pertemuan ini adalah mengenai visualisasi. Di mata kuliah kecerdasan buatan ini kita akan belajar visualisasi. Minggu kemarin kita belajar non-visualisasi untuk data understanding. Kita masuk pertemuan kali ini dengan materi visualisasi, di mana nanti apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, kita melihat bagaimana visualisasi variabel, visualisasi statistik. Di dalam visualisasi variabel ada bentuk pie, bar, line, scatter plot, dan heat map. Lalu di dalam visualisasi statistik untuk data tersebut ya, kita akan memvisualisasikan dalam bentuk histogram korelasi, deskriptif statistik, grouping pivot atau ANOVA. Nah, visualisasi di sini kenapa harus dilakukan? Karena peran penting di dalam bidang machine learning, data science maupun artificial intelligence ya, yang menjadi induk dari keseluruhan subbidang tersebut. Seringkali kita perlu menyaring informasi kunci yang ditemukan dalam sebuah data, di mana data tersebut memiliki bentuk yang bermakna dan mudah dicerna. Polanya itu bisa kita lihat. Visualisasi yang baik ini dapat menceritakan sebuah cerita tentang data saudara yang nantinya dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh sebuah kalimat. Nah, toolkit untuk mempraktekkan tersebut adalah library Matplotlib, PyPlot, kita masih menggunakan Python, dan Seaborn untuk membuat gambar informatif yang memberikan informasi dan pengetahuan mengenai dataset yang kita ambil. Ini adalah visualisasi variabel ya, di mana ada bentuk pie chart. Pie chart di sini menunjukkan seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Itu gunanya pie chart. Lalu ada bar chart untuk membandingkan data kategori. Jadi ada data numerik, ada data kategori, seperti itu ya. Nah, data kategori ini bisa kita bandingkan dengan menggunakan bar chart. Mirip dengan diagram lingkaran, diagram ini digunakan untuk membandingkan kategori data satu sama lain. Di dalam bar chart di sini menampilkan lebih banyak kategori data daripada diagram lingkaran. Saudara bisa melihat di sana terdapat jumlah populasi di setiap negara. Sehingga ini memerlukan visualisasi dalam bentuk bar chart. Lalu kita bisa melihat, menunjukkan, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, negara yang memiliki populasi terbesar ke populasi terendah ke besar ya. Nah, yang paling besar di situ adalah highlight-nya di situ Brasil dan Kolombia ya di situ ya. Populasinya paling banyak jelas Brasil di situ. Line graph, nah, bentuk garis. Di sini bentuk visualisasinya digunakan untuk menunjukkan kemajuan data selama beberapa periode. Ini temperatur dari kota Cleveland di United States. Di tahun 2020, setiap 5 jam sekali temperaturnya naik, bahkan ada juga temperaturnya nanti bisa menurun. Di sini fluktuatif ya, tidak semuanya terus naik, lalu terus ya di situ bisa juga menurun. Dari puncaknya di waktu jam yang ke-15 di sini ya, mendekati 15 jam temperatur tersebut naik. Lalu tajam menurun sampai ke
waktu 25. Ini 24 jam ya dalam satu hari di sini ya. Selain temperatur, dari waktu ke waktu kita juga bisa melihat pola harga saham dari waktu ke waktu, berat menurut hari, dan selanjutnya. Untuk menampilkan data dengan pola line graph di sini, kita menggunakan library plot ya. Tadi sudah kita jelaskan metodenya di sini plt.plot dalam kurung. Nah, kita juga bisa memiliki beberapa garis pada grafik yang sama di dalam satu gambar. Biasanya kita mengilustrasikan dua line untuk menggambarkan dua data aktual dan prediksi. Seperti apa bentuknya, apakah sama atau tidak. Sehingga kita bisa melihat errornya seberapa besar. Lalu ada scatter plot, di mana bentuknya titik-titik seperti itu ya. Titik-titik, titik-titik. Di sini berfungsi baik untuk data dengan dua komponen numerik. Ada dua data, kita bisa melihat data tersebut pengelompokannya, di mana data di sini tipe data adalah numerik. Memberikan informasi yang berguna terutama mengenai pola atau outlier. Pencilan itu outlier. Outlier itu yang tidak termasuk di dalam apa? Pola-pola data tersebut. Jadi data tersebut menyendiri. Pada contoh di bawah ini, kita akan memiliki data yang terkait dengan perbedaan lemon dan lime berdasarkan karakteristik fisiologis, diameter, dan beratnya di situ ya, mahasiswa semuanya. Ada heat map yang terakhir ya, untuk visualisasi variabelnya. Jenis visualisasi ini menggunakan kode warna mewakili nilai kepadatan relatif data di seluruh permukaan. Saudara bisa melihat dengan nilai tinggi, mendekati putih ini ya, 40 ini. Nanti semakin gelap ini nilainya 5. Warna-warna ini digunakan untuk memeriksa data secara visual, menemukan kelompok dengan nilai serupa. Dan mendeteksi tren dalam data. Bekerja dengan data dengan temperatur rata-rata setiap bulan untuk 12 kota. Wah, ini adalah 12 kota di dalam USA ya. Membuat ini menggunakan library Seaborn. Seaborn merupakan visualisasi library yang dibangun di atas Matplotlib, di mana library Matplotlib ini menyediakan antarmuka tingkat yang lebih tinggi dan dapat membuat grafik yang lebih menarik. Ini library Seaborn. Lalu kita masuk ke dalam visualisasi tadi apa? Statistik ya. Ada histogram korelasi, deskripsi statistik, grouping, dan ANOVA. Selain dalam bentuk visualisasi variabel, visualisasi statistik sini penting, sangat penting dalam memahami distribusi pada data yang kita ambil. Pandas adalah library yang kita gunakan untuk pembuatan histogram ini. Plot histogram secara tradisional hanya membutuhkan satu dimensi data. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah nilai atau kumpulan nilai secara serial. Nah ini ya contoh datanya. Contoh data spesifikasi mobil. Nah ini bentuk penulisannya nanti data frame.his akan mengambil data frame, menampilkan plot histogram, menunjukkan distribusi dalam nilai dalam satu seri. Untuk membuat histogram ini yang perlu kita lakukan adalah memberitahu Panda kolom mana yang ingin kita berikan datanya. Dalam hal ini melihat distribusi harga. Nah, distribusi harganya. Nah, ini ya. Lalu ada visualisasi korelasi dan causation. Korelasi di sini pengukuran sejauh mana nilai saling ketergantungan antar variabel. Garisnya berarti hubungannya ya. Semakin dia tidak korelasi berarti menjauh dari garis tersebut.
Causation merupakan hubungan antara sebab dan akibat antara dua variabel. Sama ya. Jadi kalau saling berdekatan, otomatis causation-nya memiliki hubungan yang erat. Penting untuk mengetahui perbedaan antara keduanya bahwa korelasi tidak mendeskripsikan sebab akibat. Menentukan korelasi jauh lebih sederhana, menentukan sebab memerlukan analisis lebih lanjut. Jadi korelasi di sini lebih sederhana dibandingkan yang causation. Karena dia menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Nah, contoh dari korelasi di sini adalah bagaimana kita menggunakan formulasi korelasi Pearson mengukur ketergantungan linear antara dua variabel X dan Y. Pearson correlation di sini metode default dari fungsi core kita hitung dari variabel integer 64 atau float 64. Terkadang kita ingin mengetahui signifikasi dari estimasi korelasi, kita menggunakan p-value. P-value. P-value ini adalah nilai probabilitas bahwa korelasi antara kedua variabel ini signifikan secara statistik. Biasanya kita memilih tingkat signifikannya 0,05 yang berarti 95% korelasi antar variabel signifikan jika terdapat tingkat korelasinya 0,05. Dengan konvensi ini bisa saudara lihat nilai P kurang dari 0,001 bukti kuat bahwa korelasinya signifikan. Ada hubungan ya. Nilai P kurang dari 0,05 moderat bahwa korelasi signifikan. Biasa ya, cukup. Korelasinya cukup ya. 0,1 kurang dari 0,1 bukti lemah korelasi signifikan, lebih besar dari 0,1 tidak ada bukti korelasi. Nah, korelasi ini penting ya. Korelasi ini penting untuk mengukur hubungan dua variabel. Nah, itu saudara lihat bagaimana menghitung korelasi koefisien korelasi Pearson dan nilai P dari wheelbase dan price. 0,8 korelasinya di situ dengan value-nya ini 10 pangkat min 48 ya mahasiswa semuanya ya. Karena nilai P-nya itu ini ya berarti ya. Kurang dari 0,01 korelasi antara horsepower dan harga signifikan secara statistik. Jadi semakin besar horsepower seharusnya semakin harganya semakin mahal ya. Karena mesinnya juga lebih kuat, lebih garang, lebih powerful seperti itu. Dengan korelasi linear positif yang cukup kuat 0,805. Nah, hubungannya ya. Tadi dikatakan 0,8. Jadi jika kita kepingin mengambil data tersebut untuk dimodelkan 0,8 ini mendekati 1 ya. Mendekati 1, tapi tidak sangat mirip ya antara tabel data atribut horsepower dan harga di situ ya. Korelasi linear positifnya cukup kuat 0,8. Maksud kenapa kita harus menghitung nilai korelasi dan causation di situ ya. Causation di sini hubungan sebab akibat, di mana nilai P di sana probabilitasnya apakah signifikan atau tidak. Nah, seperti itu ya. Biasanya yang signifikan kita gunakan karena tabel tersebut sangat penting untuk bisa membuat sebuah model. Dengan adanya data horsepower dan data harga, kita bisa melakukan penelitian. Apakah dengan besarnya horsepower itu harganya semakin mahal atau semakin turun? Seharusnya dengan mesinnya semakin garang, powerful, harganya juga semakin tinggi. Otomatis seperti itu ya. Makanya di sini korelasinya linear positif 0,8. Karena bisa kita modelkan ke dalam sebuah bentuk algoritma. Nah, itu ya. Jadi kita harus memahami jenis variabel yang saudara ambil datanya, lalu nantinya membantu kita menemukan metode visualisasi yang tepat untuk variabel tersebut.
Oh, ini scatter plot ya. Oke, regresi plot ini menggunakan regresi plot. Jadi semakin size engine-nya semakin tinggi, otomatis harganya semakin naik, sama ya. Grafiknya sama. Tadi ya sudah saya jelaskan. Saat kapasitas mesin naik, harga mobil tersebut juga tinggi. Ini hubungannya ya. Apakah kita bisa mengambil data tersebut ya. Nah, ini yang di sini peak RPM ya. Tingginya RPM mobil ini. Apakah berbanding dengan price gitu ya. Peak RPM bukan merupakan prediktor harga yang baik karena garis regresinya mendekati horizontal. Dia menurun ya. Mendekati horizontal. Peak RPM-nya. Nah, dilihat di situ untuk ini satu nilainya satu, ini korelasi persennya. Sedangkan price-nya minus 0,1. Tidak cukup kuat. Tidak cukup kuat ya. Peak RPM. Karena tidak cukup kuat, variabel keduanya tersebut tidak dapat diandalkan untuk memprediksi harga. Bukan variabel yang dapat diandalkan. Karena di sini ya. Nah, makanya kita harus membuat sebuah hubungan antar variabel data tersebut ya, untuk bisa dimasukkan ke dalam model prediksi kita. Variabel kategori statistik. Nah, di sini ada yang namanya box plot ya. Untuk menggambarkan apa di sini? Karakteristik unit data. Di sini body style-nya convertible, hatchback, sedan, wagon, dan hardtop. Harganya bagaimana? Dipilih dari sekelompok kategori, variabel kategori dapat memiliki tipe objek. Cara yang baik untuk memvisualisasikan variabel kategori dengan menggunakan box plot. Nah, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, nilai maksimum, nilai minimum, dan outlier. Ini ada outliernya nih. Nilai minimumnya ini, nilai maksimumnya ini. Kuartil 1, kuartil 2. Nah, ini medianya di sini ya. Itu ya maksudnya garis-garisnya. Bisa ada grouping. Digunakan untuk mengelompokkan data menurut kategori yang berbeda. Data dikelompokkan berdasarkan satu atau beberapa variabel dan analisis dilakukan pada kelompok individu. Grouping di sini mengelompokkan beberapa variabel, misalnya di sini adalah roda penggerak, drive wheels, 4WD, body style-nya, jenisnya sedan atau hatchback, harganya seperti apa. Nah, grouping digunakan untuk seperti itu, mengelompokkan data menurut kategori yang berbeda. Nah, dari tabel pivot kita mengilustrasikan tabel pivot dalam bentuk heat map. Nah, rear wheel drive, 4-wheel drive, ini yang belakang, depan, dan semuanya 4, empat-empatnya penggerak roda keseluruhan. Terus ada ANOVA. ANOVA di sini adalah analysis of variance, metode statistik untuk menguji apakah perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok atau lebih. Di sini kita menggunakan F-score dan P-value.
Ini ANOVA seperti itu ya. Bagaimana menggunakan ANOVA? Nah, saudara bisa melihat ini skripnya ya. ANOVA. Nah, ini ANOVA rumusnya ya. F-fold, P-fold, start F one way. Nah, saudara bisa lihat. Hasil ANOVA ini termasuk hasil yang bagus dengan F-score yang besar menunjukkan korelasi yang kuat. Dan nilai P hampir 0, menyiratkan signifikan statistik yang hampir pasti. Nah, hasilnya seperti itu, mahasiswa semuanya. Kita bisa melihat dari data yang kita ambil, lalu kita cari ANOVA-nya, ternyata resultnya seperti ini. Ini 10 pangkat minus 23. Hati-hati ya, epsilon ya. Membaca nilai epsilon. Baik.